Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisi-kisi untuk UAS ya. Untuk UAS Matematika Wajib kelas 11. Ada 4 bab, ada logika matematika, ada program linear, matriks, kemudian transformasi geometri. Nah, ini kisi-kisinya secara garis besar. Yang pertama adalah logika matematika ya. Ada ini ponen berarti nggak masuk ya, ada tollens dan silogisme. Bedanya ponen sama tollens apa? Kalau dia ponen itu jika P maka Q terus dia P, gitu kan ya. Jadi kalau ponen itu yang pakai P, bedanya gitu. Nah kalau tollens itu jika P maka Q terus dia Q. Nah itu bedanya tollens sama ponensi. Kira-kira gitu. Jadi yang sama dicoret ya, konsep dasarnya adalah itu. Selanjutnya itu adalah silogisme. Silogisme itu jika P maka Q, terus Q maka R. Nah, yang dicoret yang sama. Jadi sisanya adalah jika P maka R. Ini ya kesimpulannya. Ini untuk yang apa namanya? Untuk yang silogisme. Selanjutnya itu adalah yang ini apa namanya? Kesamaan logis. Nah, kalau kesamaan logis itu adalah ini. Jika P maka Q itu sama dengan tidak P atau Q. Sama ya. Jadi contohnya misalnya jika ayah ke pasar, maka ibu memasak. Ini akan sama dengan ayah tidak ke pasar atau ibu memasak gitu. Nilai kebenarannya sama. Atau yang kedua samanya itu adalah ini ya, jika tidak Q, maka tidak P. Jadi dibalik. Jadi ini kesamaan ya. Jadi tinggal dibalik-balik saja. Jika P maka Q itu sama dengan tidak P atau Q, atau tidak Q, jika tidak Q maka tidak P. Nah ini dihafal ya. Ini adalah kesamaan logis. Ya ekuivalensi lah gitu bahasa lain. Kemudian selain logika selesai, itu ada program linear. Ya, ada program linear. Itu ada pertidaksamaan yang pertama. Contoh soalnya gimana? Misalkan kita punya soal, misalnya ya, 3x ditambah 7y sama dengan 21. Kurang dari sama dengan 21. Kita diminta untuk gambar. Gimana caranya? Ya, caranya pertama kita potong dengan sumbu x ya. Dengan sumbu x berarti y-nya 0. Berarti titik potong dengan sumbu x-nya untuk y sama dengan 0. Berarti berapa? 3x sama dengan 21 dan x sama dengan 7. Titik potong dengan sumbu y berarti 7y sama dengan 21 berarti y-nya sama dengan 3. Berarti ini titik potongnya ini 0,7, terus yang ini 0,3. 0,7 2 3 4 5 7, kira-kira di sini 0,3 1 2 3 di sini. Kalau kita buat garisnya, ya. Karena dia kurang dari berarti wilayah bawah. Gitu ya, semua ini loh. Kecuali disebutkan dia kuadran 1 atau kuadran 2. Kalau diminta kuadran 1, kuadran 2 berarti syaratnya x, y-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 syaratnya. Berarti hanya di kuadran 1. Nyambung ya, di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 2. Kalau dia lebih dari berarti dia ke atas. Kalau misalnya masih bingung, uji coba saja dengan titik 0,0. Yaitu ya. Kemudian nanti ada optimasi. Ada yaitu daerah hasil. Nah, daerah hasil itu nanti kalian diminta untuk gambar dulu ya. Ada apa? Ada sistem persamaan, pertidaksamaan. Kemudian kalian diminta untuk daerah hasil, kemudian uji coba di titik optimasi. Gitu. Di optimasi baru nanti ketahuan apa namanya itu? Mana titik-titik yang penting. Oke ya. Kemudian ada matriks jumlah. Gampang ini ya, misalnya 2 tambah 3, 2, 3, 7, 6 dikurang misalnya min 3, 2, 7, 2, 4. Nah, kalau kita kalau dijumlah berarti yang berkaitan ini yang bersesuaian di jumlahnya, jangan salah ya. Jangan sampai salah itu. 2 ditambah dikurang 3. Berarti kan plus kali negatif dikurang ya. Jadi negatif 1 gitu. Jangan salah.
3 ditambah 7 itu 10, 7 ditambah 2 itu 9, terus 6 ditambah 4 itu 10 juga. Nah, gitu. Jangan salah ya. Jangan salah, nanti malah dikali lagi. Beda, kalau jumlah dia jumlah. Gitu, jangan salah. Kemarin ulangan banyak yang salah. Nah, kalau dikurang sebaliknya sama. Misalnya 1 min 3, 2 min 4 dikurang 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dikurang itu berarti 1 dikurang 5 berapa? Yaitu min 4. Jangan salah ya. Min 3, min 6 itu min 9. Kemudian 2 min 7 itu min 5. Terus min 4, min 8 berapa? Yaitu min 12. Jangan salah ya. Nah, ini adalah jumlahan. Ingat baik-baik. Nah, selanjutnya itu ada kali perkalian ya. Misalnya 2, 3, 7, 6, terus dikali dengan 3, 4, 5, 2. Kalau kita kali gimana caranya? Caranya gini. Ya, jangan salah nih. Yang kuning ini kalikan dengan kuning, jangan salah. 2 kali 3 itu 6, ditambah 5, 3 kali 5 itu 15. Terus 2 kali 4 itu 8, ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian 7 kali 3, 21, ditambah 6 kali 5 itu 30. Terus 7 kali 4 itu 28, ditambah 6 kali 2, yaitu 12. Kalau kita selesaikan ini, berarti 6 tambah 15 itu 21. Yang ini 14, yang ini 51, dan yang terakhir adalah 40. Nah, itu ya konsep perkalian. Jangan salah. Itu adalah konsep perkalian pada matriks. Selanjutnya itu adalah kesamaan. Kesamaan itu misalnya ini 2, 7, 6x sama dengan 4y, 7, 8. Nah, salah dong. Ini Y 7, 6, 8 misalnya kayak gini. Nah, dia kesamaan nih. Nah, kalau dia kesamaan itu berarti yang tempatnya sama itu bersesuaian. 2 itu sama dengan Y. Terus X itu sama dengan 8. Kan 6 sama dengan 6, 7 dengan 6. Jadi itu sama, hanya saja penulisannya yang bentuknya seperti ini. Nyambung ya? Mungkin nanti akan ada eliminasi. Gitu. Mungkin nanti ada eliminasi ya. Jadi di ini. Kemudian determinan. Ya, kalau determinan 2, 3, 7, 8, determinan ini gimana cara nyarinya? Berarti determinan A itu adalah 8 dikali 2, kita kalikan, terus dikurang dengan 7 kali 3, berarti 16 dikurang 21. Berapa? Yaitu min 5. Jadi determinannya itu negatif 5. Nah, di sini juga di di matriks, kalau determinannya 0, kalau determinannya 0 itu kita sebut dengan apa? Dengan matriks yang tidak punya inverse. Yang tidak punya inverse. Atau kita sebut juga dengan apa? Dengan matriks singular, gitu ya. Matriks yang tidak punya inverse atau kita sebut juga dengan matriks singular. Dipahami ini? Nah, oke, selanjutnya adalah inverse. Nah, kalau inverse matriks 2 kali 2 gimana? Kalau inverse matriks 2 kali 2. Kalau inverse dari matriks, misalnya ya, kita punya 3, 2, 2, 1, ini adalah matriks C. C inverse-nya itu berapa? Nah, yang pertama kita cari apa? Determinannya dulu dari C. Determinan dari C berapa? Yaitu 3 kali 1, 3 dikurang 2 kali 2 berapa? 4. Ya, jadi min 1. Ini determinan dari C adalah min 1. Selanjutnya kita cari apa? Cari join dari C. Join dari C gimana caranya? Tukarkan 3 sama 1. Jadi 1, 3 di sini. Kemudian yang ujung ini kita kali negatif. Kalau misalnya negatif berarti positif gitu ya. Oh, ini baru kita cari joinnya dulu nih. Ini determinannya. Kemudian ADJ-nya ya. ADJ dari C berapa tuh? 1, 3, min 2, min 2. Ini nggak ada min ya. Nah, ini DJ-nya. Nah, A inverse-nya itu adalah 1 per determinan C-nya itu dikali dengan adjoin-nya. Dikali
eee